Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, saya coba untuk memandu bagaimana cara proses pengajuan akun dalam rangka pendaftaran ke sekolah pada tahun 2024 ya. Jadi salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah mengajukan akun ya, mengajukan akun ya melalui web. Nah, hal yang perlu disiapkan dalam proses pengajuan akun adalah yang pertama, adik-adik harus menyiapkan NISN ya, yang diberikan oleh sekolah, kemudian NIK ya, NIK atau nomor induk kependudukan ya, nanti bisa lihat di KK ya, di KK ya. Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah adik-adik masuk ke webnya alamatnya adalah https ya, ppdb.jatengprof.go.id ya, seperti yang tampilan dalam layar ya. Seperti ini, silahkan adik-adik pahami ya. Kemudian adik-adik masukkan alamat ini, ketik di browser ya. Nah, adik-adik akan masuk ke halaman webnya seperti ini. Oke ya, ada beberapa menu seperti ini ya. Baik adik-adik, jadi saya coba untuk menyampaikan proses pengajuan akun ya. Setelah melihat tampilan web seperti ini, klik ya menu atau tombol ajuan akun, klik saja ya. Kemudian NISN, masukkan NISN ya dari sekolah adik-adik, nah, klik saja. Kemudian asal sekolah, kalau misal dalam lingkup Jawa Tengah, pilih dalam provinsi, jenis lulusan ya, pada umumnya SMP, MTS, paket ya, atau PKBM, tahun lulus. Kalau misalnya tahun ini baru lulus, klik tahun 2024. NIK ya, NIK bisa lihat di KK sesuai dengan nama adik-adik ya. Saya contohkan misalnya 3. Ya, seperti ini NIK-nya. Kemudian kode keamanannya ya. Kode keamanannya adik-adik bisa lihat di kotak ini, dituliskan ya, di kotak ini dituliskan di bawahnya. Kemudian pilih, tekan tombol lanjut. Nah, ada beberapa data, konfirmasi data. Di sini ada nama lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, tanggal lahir, status domisili ya. Klik ya, ada beberapa pilihan. Kalau sesuai dengan kakak, yuk klik saja sesuai dengan kakak ya. Kemudian alamat, pastikan alamat sesuai ya, dari alamat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, RT RW misalnya, pastikan sesuai dengan KK ya, jangan sampai tidak sesuai dengan KK ya. Kemudian cari titik koordinat ya. Nah, misalnya seperti ini ya, nanti bisa adik-adik perbesar, perkecil, kemudian adik-adik bisa pindahkan titik koordinat sesuai dengan tempat adik-adik ya.
Nah, misalnya penandanya di mana gitu, di perempatan sebelah sini misalnya, geser saja titik koordinatnya tentunya sesuai dengan titik koordinat rumahnya adik-adik ya, harus sesuai ya. Kalau sudah sesuai, pastikan sudah sesuai ya, jangan sampai tidak sesuai. Kemudian info domisili, dalam domisili nomor telepon pastikan dimasukkan nomor teleponnya, misalnya 028134523, misalnya seperti itu ya. Tanggal cetak kakak ya, ini referensinya adalah kakak ya, kakak ya. Jadi pastikan bahwasanya tanggal cetak ini sesuai dengan kakak adik-adik ya, di bawah itu ada ya. Klik saja misalnya bulan apa, bulan April 2000. Nah seperti ini misalnya style ya. Jadi tanggal cetak kartu kakak harus sesuai dengan kakak yang adik-adik miliki. Kemudian diisikan rapotnya dari semester 1, mapelnya apa ya, mapel PAI ya, kemudian mapel PKN diisi sesuai dengan dasarnya adalah nilai rapotnya ya, jangan sampai keliru ya. Dari semester 1 PAI, kemudian PKN ya, kemudian bahasa Indonesia, kemudian matematika semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, IPA semester 1 sampai 5, IPS diisikan, dicek sekali lagi sudah benar apa belum ya. Kemudian olahraga ya 7, nah ini saya pastikan saja, ini contoh saja supaya lebih mudah ya. Begitu seterusnya sampai selesai ya. Ini 80 misalnya, 70, 80, 78, 79, kemudian 88 misalnya seperti itu. Kemudian kalau sudah nilai rapot sudah, berikutnya adalah nilai kejuaraan. Jika misalnya adik-adik ada nilai kejuaraan ya, diklik saja dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten juara berapa. Di sini ada pilihannya, silakan diisi. Kemudian kalau tidak perlu. Status keluarga tidak bisa diedit ya, status anak tidak sekolah atau putus sekolah ya. Kalau anak-anak pernah berhenti setelah SMP kemudian tidak sekolah gitu kan, 1 tahun atau 2 tahun, berarti klik ya. Tapi kalau misalnya langsung ya, dari lulus langsung sekolah, berarti pilih tidak. Nah kalau sudah seperti ini
ya, kemudian pilih lanjutkan. Nah, ini beberapa unggahan yang perlu adik-adik upload ya, dari menu dari surat pernyataan kebenaran dokumen, KK, kemudian surat keterangan nilai rapot. Silahkan nanti diunggah dengan cara diklik ya. Diklik saja misalnya. Nah, ya, ini contoh saja, tinggal diklik saja, nanti cari ya. Nah, nanti formatnya bisa bentuknya foto maupun PDF ya. Surat pernyataan kebenaran dokumen, fakta integritas, kemudian ada KK, kemudian ada keterangan rapot. Ini contoh saja karena saya tidak ada datanya. Nanti adik-adik harus sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian silahkan dilanjutkan. Ya, di sini ada beberapa keterangan isian ya. Ya, dicek kembali filenya, kalau sudah klik setujui, dicentang ya, dicentang ya, dicentang kemudian lanjutkan. Nah, setelah itu adik-adik pilih cetak bukti ajuan. Nah, ini di screenshot saja. Kemudian setelah itu klik cetak bukti ajuan. Nah, ini disimpan. Nah, ini yang tampilan ini bisa adik-adik cetak ya. Kemudian hasil cetakannya nanti dibawa ke sekolah ya, beserta dengan dokumen-dokumen yang lainnya ya, sebagai syarat untuk verifikasi akun ya. Jadi hasil ini ya, ini wajib dicetak kemudian diserahkan ke panitia PPDB beserta berkas-berkas yang lainnya ya. Seperti itu yang perlu saya sampaikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.